Salam saudara-saudara. Kita kembali lagi dalam program Rema bersama saya Pastor Samuel Astarjarapa. Kita sudah berada pada 2 Samuel pasal yang ke-9. Nah, mari kita sama-sama akan menyimak bagian firman Tuhan yang indah ini. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Jonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud lalu bertanyalah. Lalu raja bertanya kepadanya, engkau Ziba? Jawabnya, hamba tuanku. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Jonatan yang cacat kakinya. Tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Ziba kepada raja, dia ada di rumah Makhir bin Amiel di Lodebar. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makhir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Jonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset? Jawabnya, inilah hamba tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu. Oleh karena Jonatan ayahmu, aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Sampai di sini dulu pembacaan kita, saudara-saudara. Ada satu kisah berita Injil, kisah Injil yang tersembunyi di balik daripada kisah tentang Saul, Jonatan, kemudian khususnya Daud dengan Mephiboset dan Jonatan. Ya, nah beberapa kali seringkali saya mengatakan bahwa ketika kita membaca Perjanjian Lama, cobalah saudara untuk senantiasa juga melihat akan karya rencana Allah akan penyelamatan dengan melihat adanya Yesus di dalam setiap kisah-kisah di Perjanjian Lama. Sesungguhnya Yesus hadir di sana, saudara-saudara, dan salah satu dari kisah itu adalah perjalanan daripada kisah Daud, Jonatan, dan Mephiboset. Di sini, saudara, mari kita melihat bersama bahwa antara Daud dan Jonatan itu terjadi persahabatan itu ketika Raja Saul masih menjadi raja. Nah, dan rupanya saudara, Jonatan ini punya seorang anak yang bernama Mephiboset. Kisahnya demikian terjadi, bahwa Saul berusaha untuk membunuh Daud, saudara-saudara. Tapi kemudian, saudara, bahwa itu tidak pernah terjadi. Nah, tetapi itu semuanya, saudara-saudara, telah mendatangkan persahabatan antara Jonatan dan juga Daud. Sehingga ada perjanjian di antara mereka bahwa kalau salah satu dari mereka mati dan salah satu dari mereka menjadi seorang raja, maka mereka harus memelihara keturunan daripada yang sudah meninggal. Nah, Jonatan begitu sadar, saudara, bahwa Daud ini pilihan Tuhan, sehingga dia meminta Daud dan mereka di antara mereka bersumpah, saudara-saudara. Biasanya itu terjadi sumpah perjanjian. Kalau itu janji, maka ada perjanjian. Ada zaman dulu, saudara, perjanjian itu disertai dengan pemotongan hewan. Bagi dua hewannya, lalu mereka berjalan di antara potongan hewan itu. Itu adalah salah satu cara mengikat janji. Artinya siapa yang melanggar janji, maka nasibnya akan menjadi sama seperti hewan yang terbagi dua, terpotong itu, saudara-saudara. Ada juga cara yang mereka sering pakai adalah dengan memotong sedikit di bagian tangan, lalu darah yang keluar disatukan sebagai sebuah perjanjian di antara mereka, saudara-saudara, bahwa kalau ada yang melanggar perjanjian itu, maka dia akan mengalami urat nadinya akan terpotong, artinya akan mengalami nasib yang tidak baik. Nah, lanjut cerita, saudara, bahwa satu saat terjadilah
peperangan antara Filistin dan Israel. Dan di hari yang sama, Saul bersama Jonatan dan seluruh keluarga Saul, saudara-saudara, dikatakan kemudian mati di hari yang sama dalam peperangan itu. Sampailah berita itu ke istana, saudara, terjadi kegaduhan, lalu mereka masing-masing lari menyelamatkan diri, saudara-saudara. Dan apa yang terjadi? Salah seorang dari anak Jonatan yang masih berumur sekitar 5 tahun itu dibawa lari oleh inang pengasuhnya yang bernama Ziba ini dan terjatuh, sehingga terjadilah kecelakaan, kedua kakinya timpang, saudara. Nah, lalu apa yang terjadi ketika Raja Saul sudah mati, Jonatan sudah tidak ada lagi, saudara? Maka terjadilah bahwa Daud memimpin bangsa Israel sebagai seorang raja. Satu kali Daud mengingat, saudara-saudara, akan Jonatan sahabatnya, dan dia berkata demikian, masih adakah keturunan dari Saul atau Jonatan yang masih tersisa? Wah, kita tahu, saudara-saudara, bahwa kalau pergantian raja, maka yang terjadi kalau dia berbeda keturunan, saudara-saudara, maka raja yang naik pasti akan menghabisi keturunan raja yang sebelumnya, karena untuk menghindari bahaya laten bahwa biasanya keturunan raja yang sebelumnya akan membuat satu cara bagaimana untuk kemudian merebut kekuasaan, saudara, karena dia yang harusnya menjadi raja, tetapi diambil oleh orang lain. Nah, ini saudara-saudara yang terjadi. Nah, jadi ketika pasukan Daud atau orang-orang Daud mendengar Daud mencari keturunan Saul, saudara, tentunya pikiran mereka adalah, ini artinya kalau kamu menemukannya maka habisi dia. Tetapi saudara-saudara, apa yang terjadi? Daud berkata untuk memanggil atau mencari dan memanggil karena dia ingin menunjukkan kasih Allah kepada keturunannya. Lalu diutuslah tentunya pasukan untuk mengambil dia, karena seorang yaitu pengasuhnya dipanggil, yang menjadi pengasuhnya dulu dipanggil, yaitu Ziba, dan dia berkata ada, dia tinggal di daerah Lodebar, itu adalah daerah tanah yang kering dan gersang, saudara-saudara. Jadi dia dalam keadaan yang miskin, yang tadinya adalah cucu seorang raja, tapi kemudian, saudara, dia hidup terlantar di sana. Lalu diutuslah tentunya pasukan untuk mencari. Anda bayangkan kalau saudara menjadi Mephiboset, saudara-saudara. Lalu saudara sedang duduk-duduk di rumah, lalu datang pasukan itu terdengar. Tentu yang ada di dalam benak Mephiboset adalah, selesailah saya. Dia tidak bisa lari karena dia timpang, dia cacat, saudara-saudara. Tetapi kemudian pasukan ini membawa dia ke hadapan Daud. Ketika dia berada di hadapan Daud, dia sujud menyembah. Lalu kemudian Daud berkata, kamu Mephiboset? Dia berkata, iya tuanku, saya Mephiboset. Lalu Daud berkata, jangan takut, karena aku akan menunjukkan kepadamu akan kasihku kepadamu. Aku akan mengembalikan kepadamu semua harta kakekmu Saul dan ayahmu Jonatan. Dan engkau sendiri akan duduk sehidangan dengan saya sebagai anak raja. Jadi sejak dari hari itu, saudara, ini dikatakan Mephiboset, saudara, dia jadi salah seorang dari anak Daud, saudara-saudara. Karena dia duduk semeja dengan anak-anak Daud, tentunya dia akan menjadi salah seorang dari anak Daud karena perjanjian yang mengikat itu, saudara. Dan dia makan bersama dengan anak-anak Raja Daud di sana, sehidangan dengan raja, dan dia mendadak menjadi orang yang kaya. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sebuah kisah yang menyimpan satu cerita Injil yang kita bisa lihat di sana. Cerita Injil apa yang ada di sana, saudara? Kita melihat bahwa kemudian ada bagian di mana Mephiboset berkata kepada Daud ketika dia dianugerahi semua itu. Mephiboset berkata, siapakah hambamu ini yang adalah dia berkata, anjing mati, saudara-saudara. Nah, ini adalah mentalitas agama, saudara-saudara, di mana dia berpikir
Dia punya pikiran bahwa Daud memanggil dia adalah untuk menghukum dia, mengutuk dia, membinasakan dia. Dia merasa adalah tidak layak, dia merasa bahwa dia orang yang pantas untuk mati, pantas dihukum. Saudara, tapi ternyata pikiran dia itu dia salah berpikir tentang Daud. Dan yang dia terima adalah kasih yang besar dari Daud. Bukan hanya sekedar dia diterima, saudara, dikembalikan harta kekayaan daripada kakek moyangnya, saudara, tetapi dia menjadi salah seorang anak raja. Dia duduk semeja dengan raja dan anak-anak raja, dan ketimpangan kakinya tidak lagi terlihat. Apa yang bisa kita lihat tentang story Injil di sana, saudara? Kita bisa belajar di sana. Kita melihat, saudara, di sini menggambarkan bahwa Mephiboset adalah kita. Di sana ada Daud sebagai Allah Bapa dan Jonathan adalah sebagai Yesus Kristus. Ingat, Daud berkata, "Aku mengasihi engkau kepada Mephiboset oleh karena Jonathan." Demikian dengan kita, saudara-saudara. Kita tahu, saudara-saudara, bahwa Mephiboset ini adalah kita. Inilah gambaran, saudara, bahwa kita adalah orang yang terhilang, kita orang yang miskin, yang patut dihukum, dikutuk, dibinasakan, dihancurkan, saudara-saudara. Tidak layak menerima kebaikan-kebaikan dari Allah oleh karena dosa-dosa kita. Nah, tetapi saudara, ini adalah kesalahpahaman pemikiran manusia tentang Allah Bapa sendiri. Yesus datang untuk menebus kita. Yesus datang, saudara-saudara, karena Yesus Allah mengembalikan semua apa yang hilang di Taman Eden. Kuasa yang Tuhan berikan atas alam semesta bumi ini, saudara. Wibawa itu, saudara-saudara. Berkat itu yang Tuhan curahkan kepada Adam dan Hawa, kakek moyang kita, dikembalikan semua kepada kita melalui Yesus Kristus. Tapi ingat, saudara, ini semua karena Yesus. Kita menerima semua itu karena Yesus. Cuma-cuma. Memang banyak orang Kristen bahkan masih berpikir salah paham tentang Bapa di surga. Berpikir Bapa itu menghukum, Bapa itu mengutuk, Bapa itu membinasakan, akan memasukkan dalam neraka, akan ini, akan itu, dan macam-macam pemikiran yang negatif tentang Allah Bapa. Padahal Bapa tidak memikirkan itu semua terhadap kita. Yang dia lakukan karena Kristus Yesus adalah memberikan semua yang pernah dia janjikan. Memberikan semua yang pernah dia saudara-saudara telah berikan kepada nenek moyang kita. Yang kembali dia teguhkan perjanjian itu melalui Abraham. Dan dia katakan kita terima melalui Kristus Yesus. Di dalam kitab Galatia banyak dituliskan, kitab Roma, kita menerima akan semua berkat Bapa Abraham itu, saudara, melalui iman kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Dan yang luar biasa, bukan hanya janji berkat itu yang kita terima, tetapi dikatakan kita menjadi salah seorang anak dari Bapa. Kita menjadi anak-anaknya, sehingga ketimpangan kita, semua kesalahan, semua dosa, semua kejahatan, pemberontakan, kesesatan kita, segala sesuatu yang lemah, yang negatif di hidup kita, tidak lagi bisa terlihat oleh Bapa, oleh karena Yesus Kristus yang telah menghapus semua itu melalui korban Kristus Yesus. Karena itu, hari ini jangan salah paham lagi dengan Bapa kita. Dia telah mengutus Yesus untuk menyelesaikan semua kesalahpahaman itu, saudara. Dengan menyelamatkan engkau, dengan menghapus dosa, dengan mati di kayu salib dan bangkit dari antara orang mati. Dia, saudara-saudara, bangkit untuk membuang semua kesalahpahaman itu. Dia bangkit adalah untuk membuat semua kesalahpahaman pikiran kita tentang Bapa di surga, yang mengutuk, yang menghancurkan, yang membinasakan, yang mencelakai kita, yang mendatangkan berbagai macam hal-hal yang buruk ke dalam kehidupan, pencobaan, ujian, dan segala macam, telah diselesaikan Yesus di kayu salib. Dan dia buktikan itu selesai ketika dia bangkit, dan kita sekarang hidup dalam kuasa kebangkitan itu. Karena itu hidup dalam syukur, hidup di dalam anugerah itu, saudara.
Hidup dalam kasih karunia Tuhan itu adalah hidup saudara-saudara semeja dengan Tuhan, makan bersama, dan tidak lagi terlihat akan ketimpangan kita seperti Mefiboset. Jangan lagi salah berpikir, tetapi saudara, jangan lagi seperti Mefiboset yang bermentalitas agama. Mentalitas agama, saudara-saudara, yang merasa anjing mati. Mentalitas agama di sana, saudara-saudara, yang merasa dia tidak layak, tidak pantas. Padahal kehadiran Yesus, Yesus memanggil, Yesus menyelamatkan, Yesus memilih adalah bukti bahwa kita telah layak. Kita mulia, kita di mata Tuhan berharga. Kita di mata Tuhan sangat dikasihi, saudara-saudara. Dan oleh kebangkitan Kristus Yesus itu, kita telah diberi kemenangan, bahkan lebih dari seorang pemenang. Karena itu apapun kau hadapi, berjalanlah sebagai seorang pemenang. Dalam pikiran yang benar, itulah arti bertobat tentang Bapa surgawi kita. Oh, di dalam Yesus, dia mengubah pikiran kita. Kita bertobat setiap hari dari pikiran-pikiran yang salah paham tentang Allah Bapa kita. Dia Bapa kita, tidak ada rancangan jahat padanya, tidak ada rancangan buruk padanya, tidak ada rancangan kejahatan padanya. Yang ada hanyalah damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan atas semua ini. Karena itu saudara tetap hidup dalam kasih karunia-Nya, layani Dia, dan hiduplah senantiasa memuliakan Dia di segala jalanmu. Bukan lagi kita takut seperti Mefiboset, takut akan dihukum. Tidak lagi saudara, kita ikut Kristus bukan karena takut masuk neraka, takut dihukum, takut nanti diperlakukan tidak baik oleh Allah Bapa di surga. Tidak. Kita justru percaya, kita ikut Kristus, kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena kita kagum akan kasih-Nya. Inilah takut akan Allah yang benar. Kagum akan kasih-Nya, hormat akan setiap kebenaran-Nya. Dan itu kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Dan demikian saudara, saya percaya bahwa perjalanan kita akan melihat semua berkat yang dikembalikan Bapa kepadamu. Semua berkat Abraham, semua berkat anugerah Tuhan pada nenek moyang kita, Adam dan Hawa, dikembalikan dengan diteguhkan melalui Bapa Abraham, dikembalikan kepada kita di dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengorbankan dirinya dan yang telah bangkit mengalahkan segala maut. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersyukur. Tuhan, terima kasih oleh kasih karunia anugerah-Mu menyertai kami, memberkati kami melalui kebenaran ini. Pengampunan-Mu jelas, penerimaan-Mu jelas. Biar kami tidak lagi salah paham dengan Tuhan, tapi kami hormat, kagum, dan memuliakan Tuhan di segala jalan kami. Demi nama Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara-saudara, kiranya kebenaran ini memberkati kita semua dan terus hidup sebagai anak-anak yang tak lagi terlihat ketimpangannya. Tuhan Yesus memberkati. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.